Hai, gue Olive. Ini YouTube channel pertama dan video pertama gue juga. Gue nggak pernah buat video sebelumnya. Gue juga mau ngenalin nama suami gue, namanya Andri. Karena gue akan nge-share video honeymoon kita berdua. Jadi kalian harus tahu nama kita berdua siapa supaya lebih afdol nontonnya. Gue mau nge-share beberapa dokumentasi video dan foto selama kita jalan-jalan kemarin, yang honeymoon kita itu sebenarnya terjadi karena keimpulsifan kita berdua, dan kita berdua sebenarnya nggak berencana buat video untuk di share ke YouTube anyway. Jadi ini hanya beberapa dokumentasi ala kadarnya yang menurut gue sayang aja kalau hanya dijadiin memenuhin memori kamera gitu. Akhirnya gue mencoba untuk belajar edit, walaupun gue gaptek banget, gue nggak pernah mengedit video sebelumnya. Ngedit foto aja gue malas, apalagi ngedit video gitu. Terus gue juga mau cerita, kita nentuin tujuannya itu, kenapa gue bilang impulsif, karena waktu itu gue ingat banget kita lagi di shop house habis makan es krim. Emang hari itu kita berencana buat ngomongin komponen-komponen buat pesta nikah, termasuk kemana kita honeymoon gitu. Ini kayaknya kejadiannya tuh 4 bulan sebelum kita berangkat. Kita berangkat itu tanggal 2 Februari. Emang udah ada 2 kandidat, kalau nggak US ya Europe gitu. Tapi kenapa nggak jadi ke US, karena tahun lalu gue baru liburan juga ke US. Terus Andri pun baru selesai sekolah tuh tahun lalu bulan Juni atau Juli gitu, baru pulang ke Indo lagi. Terus kalau ke US kita juga maunya ke tempat yang kita belum pernah sebelumnya, dan menurut kita sayang kalau hanya sebentar. Pengennya kayak at least 2 minggu kalau mau ke US, sementara kita berdua nggak bisa cuti lama-lama gitu. Jadi US coret, akhirnya kita memilih ke Europe. Europe pun kita berdua maunya ke tempat yang belum pernah kita kunjungin sebelumnya. Nah, karena tahun lalu 2019 Januari sempat ada rencana buat liburan ke Praha tapi nggak jadi. Akhirnya Andri kayak insist gitu, dia bilang aku mau ke Praha pokoknya. Ternyata dia tuh mikirin gue karena dia tahu gue pengen ke Praha. Jadi ya udah, dia insist kita harus ke Praha buat honeymoon. Nah, karena gue buta banget maps gitu, akhirnya Andri buka Google Maps, dia cari negara lain selain Praha supaya jangan hanya satu negara aja kita jalan-jalannya. Negara lain selain Praha yang belum kita kunjungin, terus deket sama Praha dan bandara besar. Akhirnya jatuhlah pilihan ke Austria. Nah, ke Austria kita kemana? Ke Vienna. Kita di Vienna-nya. Nah, setelah memutuskan ya udah nih ke Praha, kita cek tanggalnya yang pas kira-kira buat kita kapan. Terus malamnya kita beli tiket. Hamin 4 bulan udah beli tiket, tapi belum ngurus visa, belum ngurus dokumen segala macam, karena kita lebih fokus ke pesta nikahnya dulu sama administrasi kayak cuti kantor buat gereja gitu, kayak gitu-gitu dulu. Akhirnya berlalulah 4 bulan itu sampai ternyata nggak sadar udah tinggal 1 bulan lebih dikit lagi. Jadi kurang 1 bulan lebih dikit dari keberangkatan kita baru ngurus visa. Itu salah. Karena kita belajar dari sebelum-sebelumnya tuh visa ke Europe ya gampang-gampang aja dan cepet. Nah, jadi menurut kita ya udah nanti aja nggak apa-apa gitu. Ternyata visa kita baru keluar H-3 sebelum kita berangkat. Bayangin betapa hektiknya dan sempitnya itu waktunya. Tanggal 25 kita pemberkatan dan adat 25 Januari di luar kota.
kita pulang ke Jakarta itu tanggal 27. Tanggal 27 baru pulang ke Jakarta. Tanggal 1 Februarinya, kurang dari seminggu, itu kita resepsi malamnya. Sementara tanggal 2 Februari kita udah harus pergi honeymoon. Jadi seminggu sebelum honeymoon itu kita pindahan, Henry tetap kerja, nungguin visa yang gak keluar-keluar, terus segala keribetan inilah newlywed lah tuh, sampai akhirnya kita nggak packing, dan kita baru packing H-6 jam sebelum berangkat ke bandara. Tanggal 1 kita baru selesai resepsi itu, pulang ke rumah itu jam 1 lah baru pulang ke rumah. Nah, otomatis tanggal 2-nya bangunnya siang dong, karena baru tidur pagi gitu, subuh baru tidur. Ya udah, bangun siang jam 9:30, gue langsung buka koper yang isinya winter equipment kita. Gue masukin aja itu semua ke dalam koper. Terus masih ada beberapa winter equipment gue yang harus gue ambil di rumah papa mama. Sekalian mau minjem barang-barangnya mama juga, ada beberapa yang gue pinjem. Dan lagi kita belum tukar uang. Jadi pagi itu setelah gue beresin beberapa baju kita yang ada di rumah kita, kita mencar. Gue ke rumah papa mama, Henry ke money changer. Udah ambil barang-barang, terus sempat makan dulu, baru kita ke rumah kita, packing, mandi, siap-siap, dah baru bisa pergi ke bandara sebelum berangkat. Itu udah hektik luar biasa. Ya udah, habis itu kita ke bandara. Untungnya semua smooth di bandara, puji Tuhan. Sampai Vienna pun sehat-sehat, karena waktu itu juga gue udah agak takut ya, karena udah banyak coronavirus ini. Jadi ya sepanjang perjalanan kita juga berdua maskeran gitu, berbelas-belas jam di pesawat kita maskeran, tidur juga maskeran gitulah pokoknya. Akhirnya sampailah kita ke Vienna. Dan selebihnya untuk hari pertama gue akan share di video ini. Baru hari pertama di part 1, nanti sisanya akan ada di part 2. So, enjoy! Pertama kali Vienna langsung hujan.
bagus banget. Lihat di dalam tuh Mana? itu Oh, kita iya. bisa masuk kayak dalam situ yuk, oke dalam situ. Nah, itu tadi beberapa dokumentasi video dan foto-foto yang sempat kita ambil dan bisa kita share ke kalian. Semoga ngasih gambaran sedikit bagaimana kota Vienna, walaupun itu hanya satu tujuan dari beberapa tourist destinations yang ada di Vienna. By the way, kita selama jalan-jalan ke Vienna itu kita pakai Vienna Pass. Kita ambil yang 3 days pass. Itu udah termasuk hop on hop off di hampir seluruh tourist destinations-nya Vienna sih. Menurut kita itu good deal sih, dan mostly tourist destinations yang ada di Vienna itu tuh udah termasuk di Vienna Pass itu, jadi nggak perlu nambah-nambah lagi. Dan enaknya Vienna Pass-nya tuh ada aplikasinya di handphone, dan dia juga ngasih tahu kalau misalnya lo ke tempat A, lo ambil hop on hop off yang yellow line gitu, terus turun di mana, ambil dari mana tuh dia jelas, maps-nya juga jelas. Menurut gue kalau memang mau ke Vienna dan gak tahu harus apa, gak mau ribet kayak gue, ya mendingan beli Vienna Pass gitu. Karena basically Vienna tuh kota dengan bangunan-bangunan tua yang dirawat. Kotanya cantik sih, nggak begitu banyak orang juga, nggak begitu rame. Cuman kalau kayak lo cari yang seru-seru gitu, attractionsnya menurut gue sih kurang kalau di Vienna, karena dia tuh dirawat nih bangunan-bangunan tuanya sama mereka. Terus isinya biasanya lukisan, dan ada
cerita-cerita masing-masing lukisannya gitulah, kayak sejarah-sejarahnya itu sih yang paling banyak di Vienna. Tapi kita juga naik Ferris wheel, itu juga udah termasuk di Vienna Pass gitu. Nanti untuk hari-hari berikutnya, ini kan baru hari pertama, hari-hari berikutnya ada di part 2, termasuk ada cerita orang yang terkapar waktu honeymoon. Nanti ada di part 2 semua, jadi tunggu ya part 2 nya. Semoga kalian enjoy sama video kita, and see you, bye bye.